terindikasi berbohong. Terindikasi, Siap. sebutin aja besar, tidak apa-apa, kamu ahli kok. Siap. Ahli ungkap hasil tes poligraf Sambo dan Putri. Sambo -8, Putri -25 terindikasi berbohong. Ahli poligraf dari Polri, Aji Febrianto Ar-Rosyid mengungkapkan, hasil tes poligraf terhadap 5 terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat. Hasilnya, hanya Ricky Rizal dan Richard Eliezer yang terindikasi jujur dalam pengakuannya. Terhadap kelima terdakwa ini menunjukkan skor berapa? Bermacam-macam Bapak. Anda bisa sebutkan untuk terdakwa Sambo berapa? Kasih keluar aja. Bisa disebutkan. Mohon izin untuk Bapak FS nilai totalnya -8. Berapa? 8. 8. -8. Siap. Kalau terdakwa Putri? Mohon izin -25 Bapak. Minus 25. 25. Siap. Kalau terdakwa Kuat? Untuk saudara Kuat kita lakukan 2 kali pemeriksaan Bapak. 2 kali melakukan pemeriksaan. Hasilnya? Yang pertama adalah -9 dan yang kedua adalah -9, yang pertama -9, yang kedua adalah -13. -13. Pertama plus, yang kedua minus. Kasih jelas. Yang pertama Plus 9. +9, yang kedua -13. Untuk terdakwa Ricky dilakukan 2 kali juga. Yang pertama plus 11. Yang kedua plus 19. +19. Untuk terdakwa itu di atas Richard Eliezer +13. 1 kali apa 2 kali? 1 kali. Dari scoring yang Anda sebutkan tadi, itu menunjukkan kasih apa? Apakah bohong atau jujur atau apa itu? Antara bohong dan jujur apa itu? Mohon izin untuk hasil plus berarti mengindikasikan seorang terperiksa NDI, no deception indicated. Artinya apa itu? Tidak terindikasi berbohong. Tidak terindikasi berbohong. Siap. Kalau terdakwa Sambo apa? Terindikasinya apa? Minus. Siap. Minus. Siap. Kalau minus apa? Terindikasi berbohong. Terindikasi, Siap. sebutin aja besar, tidak apa-apa, kamu ahli kok. Siap. Hal itu ia sampaikan saat dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai saksi dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir J dengan terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Menanggapi hal itu, Ferdi Sambo menyayangkan fase tes poligraf yang dilakukan seorang ahli pada saat proses penyidikan hanya berdasarkan isu dari penyidik. Kami ingin menyampaikan bahwa sangatlah disayangkan dalam pembuktian yang dilakukan oleh puslapor ini hanya berdasarkan isu kemudian titipan penyidik. Ahli harusnya mengetahui dampak yang ahli berikan terhadap hasil ini pada keluarga saya. Tapi inilah faktanya yang mulia. Tidak ada hubungannya dengan perkara 340 ahli tanyakan ke istri saya. Ya, nanti majelis akan menilainya. Terima kasih yang mulia. Itu saja tanggapan saudara. Ke depan sebaiknya berdasarkan fakta dan independensi dari ahli ini, bukan dari penyidik. Baik, nanti majelis yang akan menilai. Silakan. Atas tanggapan Sambo itu, lantas Hakim Wahyu menekankan bahwa penilaian terhadap keterangannya disampaikan ahli akan disimpulkan oleh majelis hakim. Istri Sambo, Putri Chandrawati, turut menanggapi kesaksian ahli poligraf dari Polri tersebut. Mohon izin yang mulia. Baik. Izin untuk poligraf Bapak Aji. Waktu itu saya diperiksa oleh 2 orang, salah satunya Bapak Aji ini. Saya di ruangan tertutup yang kedap suara dengan 2 orang pria. Dan saya diminta menjelaskan kejadian dari tanggal 2 sampai 8. Tanggal 7-nya saya berhenti. Saya menyampaikan ke berdua yang bertanya, saya tidak sanggup karena saya tidak mau ceritakan tentang kejadian kekerasan tersebut. Namun salah satu pemeriksa menyampaikan
Ibu harus menceritakan karena Ibu sudah di sini. Kalau tidak salah itu yang menyampaikan adalah Bapak Aji sendiri. Saya menangis karena di dalam ruangan itu hanya ada 2 orang pria. Saya harus menceritakan peristiwa kekerasan seksual yang saya alami Ya, tanpa dibimbing oleh psikolog atau wanita di dalam ruangan tersebut. baik. Dan saat itu saya hanya bisa menangis, tapi diminta untuk melanjutkan. Dan saya melanjutkan karena saya takut dibilang tidak kooperatif dalam pemerintah. Terima kasih Yang Mulia. Baik, itu tanggapan saudara ya, silahkan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.